Halo, selamat malam. Selamat malam, balik lagi di Raditya Darung. Episode kali ini disponsori oleh Roof Air. Gue udah jadi Roof Air Gang. Oke, fashionable sekarang. Kenapa Bang Obi? Well, malam ini gue mau membagikan sebuah cerita yang apa ya, lumayan seru sih sebenarnya. Tapi bukan pengalaman gue, tapi pengalaman teman, seorang sahabat yang sudah lama dan jauh sekali dia terpaut 400 km dari sini. Ya habis full tank lah kalau berangkat. Well, meanwhile, pada suatu hari teman saya, sebut saja namanya Kentung. Oke. Pada suatu hari Kentung yang sedang giat-giatnya banget, dia lagi giat-giatnya banget belajar supra, belajar ilmu-ilmu supernatural, spiritual, semuanya dilahap. Dapatlah sebuah kesempatan di mana dia ditugaskan oleh gurunya. Si Kentung ini punya guru. Tung, ini pakai bahasa campur ya. Tung, kowe tak tugaskan niki. Tung, Kentung, kamu saya kasih tugas nih. Tugas apa guru? Siap, gitu. Wah, semangat ya. Kamu siapkan satu wadah dan sesaji seperti yang ini gitu, dikasih unjuk barang-barangnya. Buat apa guru? Udah, kamu siapin aja. Udah disiapin tuh Mas Kentung tuh besoknya. Ini buat kapan guru? Ya kalau udah siap ya kita langsung berangkat. Oh sekarang ya, yuk jalan. Dibawalah sama gurunya si Kentung ini ke sebuah sendang. Sendang itu kayak telaga lah ya. Kalau nggak tahu telaga kebangetan lu googling aja deh, males gua jelasinnya. Telaga. Oke, sampai di pinggir sendang itu ada dua buah pohon yang cukup besar tapi nggak terlalu besar-besar banget. Duduklah mereka di tengah-tengahnya. Kentung kayak biasa, ngap longo. Tung, kowe ikut aku udah berapa tahun? Udah 10 tahun. Ya udah, inget 10 tahun. Namamu siapa? Kentung. Ya, kamu orang mana? Orang Kampung Bangor. Bagus, jangan lupa ya. Iya. Lo kenapa sih mbah gurunya ini ngasih pertanyaan yang aneh-aneh? Guru kita mau ngapain? Gini tuh, kamu kowe melu wae, kamu ikut aja di belakangku. Ikut, nanti kalau kita ke suatu tempat kamu diam, ikutin saya, jangan mencar, jangan misah. Kalau saya kasih kamu barang, kamu ambil, kamu pegang, jangan dilepas. Tapi kalau orang atau bentuk wujud lain selain saya kasih kamu apapun, tawarkan kamu apapun, jangan pernah diterima, apalagi dimakan. Oke? Jangan diterima apalagi dimakan. Ngerti nggak Tung? Mikir ya. Oh iya. Siapa guru? Bener ya. Kamu siapa? Kentung. Kampung mana? Kampung Bangor. Ikut saya berapa tahun? 10 tahun. Nah ya udah, bagus, inget. Sing apa Tung? Sing eling guru. Jos. Ayo. Kamu duduk belakang saya, nanti kalau saya bangun kamu ikut ya. Ya udah, sini dekat-dekat ya. Gurunya duduk, Kentung duduk, bakarlah itu menyan api, kebul. Beberapa menit, jadi taburan itu menyan tuh kan asapnya banyak tuh. Asapnya tinggal udah mulai kecil sampai tinggal sebatang gitu, kayak asapnya kecil gitu, kayak asap rokok doang. Lama-lama dari asap itu pecah dia, jadi terang. Si Kentung yang diem aja duduk di belakang gurunya kaget, apa? Wah itu
ayo jangan bengong, heling. Oh siap guru. Si Kentung masih bingung tapi gurunya udah bangun. Ya udah, ayo kemana? Ya udah, ayo ikut gitu. Dia udah di pandangannya Kentung itu dia udah beda tempat. Tadi dia duduk di tengah-tengah pohon besar depannya telaga, tapi sekarang Kentung ngelihatnya itu bukan cuma 2 pohon gede kiri kanan, tapi banyak banget pohon-pohon kayak di tengah-tengah hutan gitu. Dan depannya udah bukan telaga. Well, inilah kisah petualangan Kentung ya. Jalan dia ngikutin gurunya. Sini tuh, jangan jauh-jauh nanti kau hilang. Terus tunggu dulu. Gurunya ngambil di kantong ada sebatang kayu. Ukurannya 40 cm lah, 2 jengkal. Ini kau pegang. Jangan dilepas. Pegang aja. Siap guru. Oke, lanjut. Beberapa jalan mereka ya entahlah ya di alam itu ya kurang lebih setengah jam lah jalan kaki nyusurin jalan tengah hutan tuh, semak-semak apa, masuk lah mereka ke sebuah kampung. Jadi kayak masuk gapura kampung gitu, kiri kanan banyak tukang dagang lesehan yang gelar-gelaran pakai meja-meja, tapi suasananya sepi. Ya bukan sepi sih, banyak sih orang di situ, cuman menurut penuturan si Kentung ini apa ya, nggak banyak suara yang bisa dia dengar. Bersekian penuhnya pedagang, cuma beberapa yang paling dekat aja yang dia bisa dengar suara. Padahal mah yang lain ngomong apa aja, banyak bahasa aneh, banyak suara-suara yang ya nggak seperti normalnya manusia, tapi bentuknya, wujudnya, penampilannya seperti manusia biasa, full seperti manusia biasa. Disikut sama gurunya, hei Tung, jangan ngelamun. Oh iya guru, ayo sini ikut. Kita mau kemana? Udah ikut aja. Jalan dia masuk pintu antara pedagang. Sampai di suatu kayak pendopo gitu, gurunya belok, berhenti di depan pendopo. Si Kentung ikut. Guru, ini tempat apaan? Nanti dijelasin. Ya, kamu ikut dulu. Kamu diem aja di belakang saya. Itu kayunya pegang. Ya. Betul, sampai pendopo itu datang, keluarlah gurunya. Salah datu gua tuh halus sih pada bengong. Jadi begitu depan pendopo itu, gurunya Kentung lepas sendal, cuci kaki, naiklah duduk. Naik duduk, diketok-ketok meja tuh. Gitu. Datang tuh dari belakang pendopo. Bapak-bapak tua, pakai ikat kepala batik, baju hitam, nyeker ya kan. Biasalah, kumisnya kumis tani ya, sambil ngudut, duduk bersila. Nah, Kentung ngeliatin aja, nggak berani dia boro-boro naik ke pendopo. Dia cuma berdiri aja di pinggiran, diam situ tuh. Ya, gurunya cuma duduk diem, bapak-bapak itu duduk ngerokok begitu, manggut aja dua-duanya. Udah kelar gitu, bangun, gurunya bangun, mereka gini salim, si bapak pergi, gurunya Kentung keluar. Ayo Tung lanjut. Udah, ya udah lanjut aja dulu. Mereka jalan. Begitu jalan, makin sepi pedagang-pedagang itu, sampai mereka kayak gapura lagi, tapi bukan gapura yang tadi. Mereka nggak arah balik, mereka terus nyusurin itu perkumpulan pedagang-pedagang meja-meja. Barang-barang dagangannya ya sama kayak buah, bungkusan-bungkusan di dalam daun, wadah-wadah yang ada airnya. Cuman Kentung nggak terlalu perhatiin ya. Jangan fokus, jangan ngelamun tuh. Gua yang kagak fokus tuh. Juga guru keluar, gurunya diem. Kentung, ya guru, tadi nggak pergi kan? Nggak makan apa-apa, nggak, saya diem aja kok, tadi nungguin. Oh ya udah, kita pulang dulu. Pulang kemana? Udah sini. Begitu keluar gapura, Kentung langsung melek. Balik lagi di antara 2 pohon itu. Wow, apa itu? Begitu selesai, gurunya kita doa, selesai. Nah, sini tuh. Tadi itu kita di mana guru? Kita di pasar setan. Nah, ngapain? Saya dapet sebuah perintah, sebuah permintaan
dari warga kampung yang anaknya nggak bisa pulang. Nggak bisa pulang gimana guru? Ya dia habis main-main di hutan, melakukan sesuatu yang tidak pantas, sempat hilang beberapa hari, ditemuin, dia agak-agak bego. Oh iya. Wih, kok gitu guru? Iya, karena kalau dia melakukan sesuatu yang nggak pantas, penghuni yang ada di tempat itu nggak suka dan akhirnya kesadarannya ditahan, ya kayak orang linglung gitu loh. Oh iya. Terus tadi guru ngapain ya? Saya negosiasi, meminta maaf kalau itu anak punya kesalahan dan mungkin nanti penggantiannya ditukar biar anaknya bisa nggak goblok lagi, ya nggak kayak orang linglung lagi. Oke. Terus tadi kenapa saya dilarang buat nanya atau minta atau ngambil sesuatu gitu? Nah itulah yang jadi masalah. Saya ajak kamu itu ikut karena kamu harus paham apa yang ada nih di masalahnya nih. Emang itu anak ngapain? Jadi dia di hutan masuk pasar sini secara nggak sengaja, pasar yang tadi kita masuk itu. Wah dia ngambil apa aja dia makan, ditawarin dimakan. Tapi karena nggak punya mata uang atau benda tukarnya, nah dia dianggap mencuri gitu. Oh jadi pasar setan itu ada. Biasanya dijual apa? Ya embuh, tanya sama setannya sana. Jadi kadang di balik sebuah batu, di antara dua pohon, di danau atau di semak-semak tertentu lah, atau ada monumen-monumen atau situs-situs tertentu yang memang khusus, bisa aja ada pasar di situ. Sebenarnya bukan pasar setan tapi pasar bangsa jin. Nah, buat apa mereka bikin pasar? Ya namanya mereka makhluk yang berbudaya, yang bersosial, mereka juga membutuhkan pertukaran, tempat bertukar dan mata uang sebagai alat tukar. Gitu. Jadi kalian jangan terlalu, oh ini udah habis ceritanya ya, udah. Jadi apa sih kesimpulannya? Kesimpulannya bahwa manusia dan jin itu hidup berdampingan. Jadi tidak perlu heran, tidak perlu gumun, tidak perlu bingung, ojo kagetan, ojo gumunan. Nah, jadi selalu gunakan akal sehatmu, selalu gunakan logikamu, jaga sopan santunmu, terutama di tempat-tempat yang asing, karena kita nggak pernah tahu di tempat asing itu lebih banyak hal yang berbahaya atau yang tidak berbahaya. Dan biasakan berdoa menurut apa yang kalian yakini. Jadi banyak yang ngaku, oh saya adalah raja jin dari lingkungan sini. Oke. Mungkin gak sih dari sebuah lingkungan kayak segede rumah aja bisa jadi kerajaan? Bisa. Karena batasan ruang dan waktu di alam manusia dan alam jin itu benar-benar beda. Gue kasih contoh. Dalam sebuah rumah dengan 4 kamar tidur, 2 kamar mandi, 5 meter persegi halaman, itu bisa jadi sebuah kerajaan jin yang kalau kalian masuk ke alamnya, itu luasnya ya segede kerajaan, sekampung-kampungnya. Jadi kalau disebut, oh saya ini adalah raja jin, saya adalah pemimpin di sini, gitu. Mungkin dalam teritori yang lebih kecil, iya, karena biasanya nih tolong dicatat, biasanya raja-raja dari kerajaan jin yang besar-besar itu jarang sekali muncul, turun atau datang langsung kepada manusia yang cuma iseng, nggak ada keperluan, nggak ada undangan, nggak mengusik yang keterlaluan. Biasanya datang itu kroconya. Jadi nggak mungkin seorang presiden datang ke bandara untuk mengusir orang-orang yang banyak lagu. Pasti ya ada satpam bandara, ada polisi, ada tentara, ada menteri-menteri. Jadi mungkin levelnya tidak terlalu besar atau lingkup kerajaannya juga nggak terlalu besar. Kasih contoh lagi,
ada sebuah laut di arah sebelah sana, itu ada beberapa kerajaan jin ya. Rajanya benar-benar kalau dia tidak mengundang seorang manusia atau dia tidak diundang secara khusus oleh manusia yang dia kenal atau dia mempunyai sebuah kepentingan tertentu atau banyak faktor lain, raja tidak akan mudah untuk turun ke halaman. List protokoler itu tebal, jadi mungkin nggak dalam satu rumah atau sepetak kebun itu ada kerajaan jin, mungkin. Tapi sebesar apa kerajaannya, dilogikakan aja. Kalau rajanya gampang banget turun ke teras buat ngusir tamu-tamu iseng, berarti kerajaannya tidak terlalu besar gitu. Oke. Gue kasih challenge buat penonton setia Pladitya Dark Room nih. Challenge-nya yang agak-agak lucu ya. Coba kalian ambil alat tulis kalian dan sepotong kertas. Oke. Buat sebuah lingkaran, beri tanda silang di tengah sampai dengan keluar lingkaran gitu. Jadi kayak bulat, silang, set gitu. Jadi ada tanda silang dan ada lingkaran di tengah. Oke. Udah? Nah, kalau udah, kalian taruh tangan kalian di atas itu. 1 menit pejamkan mata. Nanti kalau udah dilakukan malam dalam keadaan lampu gelap, nanti kalian tulis di bawah ya, tulis di komentar apa yang kalian rasakan, apa yang kalian lihat. Itu untuk orang-orang yang punya kepekaan lebih, bisa jadi mainan seru. Itu dari gua. 1 kali untuk kalian lakukan untuk 1 orang, jadi tidak bisa kalian ulang untuk 2-3 kalinya. Oke? Sampai berjumpa kembali di Pladitya Dark Room.